Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan salah satu video ya. Semakin kesal ya akan ulah Pak Mahfud MD akhir-akhir ini. Ini yang selalu mendeskripsikan gitu ya, Pak Jokowi selalu menyerang Pak Mahfud MD sering menyerang Pak Jokowi dalam segala hal gitu ya, dalam segala lini. Begitu pula dengan Prof Jimli ya. Jimli ini bahkan memberi yang cukup telak gitu ya. Dan tentunya Pak Mahfud MD ya, kepada Pak Mahfud MD ini harus mendengar nasihat-nasihat tersebut gitu. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita reaksian bersama-sama video berikut ini, teman-teman. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan? Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu, meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua kabarnya, katanya Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar. Kemudian tanggal 21 tuh rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina, kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum. Itu kan sudah ada rumor itu. Yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, ya, bapaknya tidak melarang, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Ya kan nggak bisa begitu. Nah, kenapa begitu? Ada juga harapan ya, supaya maka itu kan selama berbulan-bulan ini yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi menikmati, Iya, ya kan? iya. Padahal dia yang membuat keputusan, Iya. yang kena marah Jokowi. orang tua. Kasihan juga itu. Iya juga ya. Makanya kalau kita lihat, aduh, akibatnya ya orang makin banyak marah, benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia, makin banyak juga. Sebanyak Dengerin Pak Mahfud. suara yang mendukung 02 itu. Pak Mahfud MD, saya adalah orang yang mengidolakan Pak Mahfud, orang yang mengagumi Pak Mahfud MD. Tapi kalau Pak Mahfud banyak bicara, Pak Mahfud banyak omong, apalagi Pak Mahfud nyinyir, mohon maaf, orang tidak suka nanti ke Pak Mahfud. Orang bakal ilfil dan tidak respect lagi terhadap Pak Mahfud MD. Setuju, Bang, Apalagi setuju. Pak Mahfud membicarakan jeleknya Pak Jokowi dan pemerintahannya misalnya. Itu Pak Mahfud hanya terkesan munafik dan mencari sensasi, pencitraan saja di sini. Setuju. Karena Pak Mahfud baru saja turun bagian dari Jokowi dan pemerintahannya kemarin, jadi terkesan munafik gitu. Pak Mahfud juga mengomentari jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang. Lebih baik Pak Mahfud berbicara bangsa Indonesia ke depan ini seperti apa, berbicara Indonesia ini ke depan harus bagaimana. Siapa tahu pendapat dan pemikirannya Pak Mahfud ini diambil oleh bangsa Indonesia. Karena secara hukum lebih parah Pak Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan jet pribadi dalam menjalankan tugasnya. Secara hukum itu yang patut dikatakan gratifikasi. Artinya apa? Pak Mahfud diam dan jangan nyinyir, itu lebih wibawa. Bahasa Maduranya, lah konang kelako, kenang nih ya kenang nih. Itu Pak Mahfud. Dan ini adalah bentuk dukungan kritis saya terhadap Pak Mahfud karena saya mengidolakan Pak Mahfud. Saya fokus ke Mahfud MD. Saya benar-benar muak dan mau muntah lihat perilaku Mahfud MD pada saat ini. Wih, keras sekali, Dia di Bang. podcast itu banyak menyerang Jokowi. Saya heran nengok dia ini. Ya, saya tidak habis pikir. Ternyata masih ada manusia seperti ini. Ya, saya mau bilang kamu ya, Profesor Mahfud MD ya. Kau kan profesor ya. Kau Paten kali ya, Bang, pokoknya ini. di mata saya hari itu kau tuh ahli hukum. Sehingga pada saat Jokowi
meminta kau sebagai Menko ya, Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Aku rasa pada saat itu besar harapan saya bahwa hukum di Indonesia ini ditegakkan. Tapi apa yang kau lakukan? Banyak hukum di Indonesia ini tidak ditegakkan. Padahal kau Menko Polhukamnya. Dulu dia yang bekerja. Mana mungkinlah semua urusan-urusan di tangan Pak Jokowi. Nggak mungkin. Ini kan Indonesia ini negara Republik Mahmudi. Ya, presiden memiliki pembantunya menteri, dan menteri ada Menko. Kau Menko. Ingat kau Menteri Koordinator, otak kau di mana? Mantap, Bang, mantap. Jadi kalau kau bilang Indonesia ini penegakan hukumnya kurang dan politiknya amburadul, itu karena kau, ya, kau Menkonya. Kau menyalahkan diri kau sendiri. Ya, kesalahan kau bebankan kepada Jokowi. Kau Menko, kau punya power. Kalau saya bilang posisi kau Menko Polhukam, itu kau adalah orang terkuat di Indonesia ini, nomor 4. Ya, kau terkuat, tapi kau menyalahkan kegagalan kau ke tangan Bapak Jokowi. Di mana otak kau? Dan satu lagi, Ya, karena soalnya kalah Jokowi itu kan dari pilpres. PDIP, dia kan Menteri Hukum dan HAM. Kalian yang dua ini dari PDIP seharusnya bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum di Indonesia ini dan politik di Indonesia ini. Bayangkan selama 9 tahun kalian tidak pernah menyerang Jokowi. Gara-gara Prabowo memakai Gibran, kalian serang semua. Gila kalian, gila. 9 tahun kalian diam, tapi dalam 1 tahun ini semua kalian salahkan Jokowi. Otak kau di mana? Yang pasti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Niat kau dan kawan-kawan kau tuh ingin melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan kepada Gus Dur. Ingat kau ya, Mahmudi ya, waktu Gus Dur disabotase sama Amin Rais dan Megawati, kau tuh menteri diangkat Gus Dur. Saya tidak pernah dengar apapun pembelaan kau atau menyalahkan Megawati dan Amin Rais ketika Gus Dur disabotase, dia diturunkan. Padahal Gus Dur tidak pernah melanggar konstitusi. Ya, dia dipaksa diturunkan. Ya, itu dosa kau. Mungkin ini karma kau sekarang. Di akhir tua kau, di jabatan kau kalah. Kau bayangkan nggak? Kau kalah. Tuhan tidak izinkan kau jadi wakil presiden di Indonesia ini. Yang dipilih adalah Kau Gibran. jangan lupa, posisi presiden dan wakil presiden itu posisi tertinggi. Dan kau jangan lupa bahwa ada turut campur Tuhan terhadap penentu presiden ataupun wakil presiden. Kau jangan lupa. Kalau kita lihat Jokowi itu siapa, ya? Kok bisa jadi presiden? Anak-anaknya siapa? Kok bisa jadi wakil presiden? Kau jangan lupa, kita ini negara beragama. Jadi jangan pernah kau kesampingkan kehebatan Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia ini dari tangan-tangan perampok seperti kalian ini. Mantap. Ya, kalian marah sama Jokowi kenapa? Karena kepentingan kalian selama ini tidak dikabulkan. Ya, coba kalian semua dikasih makan waktu zaman Soeharto, zaman SB. Kalian masih diam kok. Ya, kalian tidak bisa makan seenaknya lagi di zaman Jokowi ini. Kenapa? Karena Jokowi nggak seperti kalian. Makanya saya ingat pepatah orang tua saya mengatakan, kalau kau mau jadi perampok yang hebat, maka kau berkawan sama perampok. Kalau kau mau jadi petani yang hebat, maka kau berkawan sama petani. Dan Jokowi tidak mau berkawan sama kalian karena Jokowi bukan perampok uang rakyat. Kau paham itu? Ya. Dan Ari Kriting, ya, Ari Kriting, kau ngeluh kan? Sekarang kan film kau nggak ditonton, ya. Saya hobi menonton, tapi karena kau dan kawan-kawan kau menghina Jokowi dan menyalahkan Jokowi, dikasih gratis pun aku nggak mau nonton film kau. Ngerti kau, Ari Kriting? Kau lihat sekarang kan? Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Sangat-sangat keren ya gitu ya. Hebat betul Bapak ini, luar biasa ya. Mantap Pak gitu ya. Benar-benar mewakili suara kami rakyat yang mendukung dan berterima kasih atas perjuangan Pak Jokowi untuk Indonesia maju. Ya, semakin kokoh gitu ya. Semuanya gitu ya. Prof Jimli lebih jenius dari Mahfud MD. Prof Jimli ini akhlaknya sudah disekolahkan kalau menurut saya. Kalau MD ini akhlaknya mungkin belum disekolahkan gitu ya. Dia katanya ahli hukum, tapi waktu jadi Menko Polhukam nggak ada perbaikan masalah hukum. Jujur ya teman-teman, rakyat Indonesia kecewa. Makanya tidak pilih pilpres kemarin, cuman dapat mungkin 16%. Berarti
rakyat sudah muak teman-teman. Ngomongin memperbaiki hukum tapi dikasih posisi di Menko Polhukam itu sangat strategis gitu, tapi tidak ada kemajuan di bidang hukum gitu ya. Itu yang membuat saya sendiri sebagai rakyat jelata agak kecewa teman-teman ya. Jadi nasihat Pak Jim nih, profesor yang nyinyir sama pemerintahan gitu ya, ini kena gitu, kena banget. Prof Jim ini memang cerdas gitu ya. Ini orang-orang yang kayak beliau ini yang belum sadar dan tidak melihat kemajuan Indonesia selama dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya jadi flashback di zaman Orba ya. Zaman Orba sampai SBY, KKN lebih parah gitu ya. Korupsi di mana-mana, pembangunan tidak begitu maju gitu ya. Zaman Pak Jokowi pembangunan lebih maju gitu. Kalau masalah KKN tidak memang berkurang, nggak begitu ini, tapi paling tidak ada peningkatan gitu ya. Kalau sudah pembangunan dilakukan, ini udah mulai kelihatan gitu. Fasilitas jalan tol dan sebagainya sudah kelihatan gitu pun ya teman-teman ya. Apapun kata mereka terhadap Pak Presiden Joko Widodo, mungkin kalau bisa saya kasih nilai ya, Pak Presiden ini legend gitu ya di dunia internasional. Hanya dua kalau menurut saya ya, Insinyur Soekarno dan yang kedua Insinyur Joko Widodo. Itu is the real gitu ya. Siapa selanjutnya ya untuk presiden legend dunia buat Indonesia ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melanjutkan semuanya dan kita bisa mencapai ke Indonesia emas. Itu aja dari saya teman-teman. Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Bye bye. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.